Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mariono Suarlembit, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Peneleng, semester 5 Prodi Filsafat. Sekarang saya akan membawakan renungan dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 dengan tema renungan belajar dari penjala ikan. Sasaran dari renungan saya ialah para frater tingkat 3 Seminari Tinggi Hati Kudus Yesus Peneleng. Teman-teman yang terkasih, ketika ibu saya mengandung saudara perempuan saya yang bungsu, kemudian pada suatu hari ketika malam, ibu saya mengidam untuk memakan ikan, kira-kira pada jam 12 malam. Nah, pada saat itu karena keinginan ibu saya mesti terpenuhi, maka ayah saya pergi meminta bantuan kepada salah satu nelayan di desa kami. Nah, karena mendengar bahwa ibu saya mengidam ikan, maka ia mungkin dengan keterpaksaan atau mungkin dengan ketulusan hati, dia pergi untuk menangkap ikan, walaupun cuma beberapa, kemudian memberikannya kepada ayah saya. Kemudian ayah saya pergi untuk memasaknya menjadi sayur, menjadi ikan untuk ibu saya. Teman-teman yang terkasih, hari ini bacaan Injil mengisahkan mengenai panggilan Tuhan kepada Petrus dan teman-temannya yang tidak lain yakni Yakobus dan Yohanes. Panggilan Tuhan nyata kepada mereka ketika mereka mengalami kesusahan. Semalaman mencari ikan tetapi tidak mendapatkannya. Dari peristiwa itu kemudian Yesus naik ke perahu mereka, memberikan suatu motivasi, semangat yang baru bagi mereka untuk berusaha bekerja lebih keras, kembali ke laut, menebarkan jala, kemudian menangkap ikan. Dalam bacaan Injil tadi kita juga mendengar bahwa Petrus dan teman-temannya itu sempat menolak apa yang dikatakan Yesus. Tetapi kemudian Petrus menyadari bahwa Yesus memiliki sesuatu yang istimewa. Keistimewaan ada pada Yesus. Nah, oleh karena itu teman-teman yang terkasih, Petrus kemudian menuruti apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka pergi untuk menangkap ikan seperti apa yang diperintahkan Yesus. Teman-teman yang terkasih, pada peristiwa dalam Injil Lukas mengenai panggilan nelayan Petrus dan teman-temannya akan terjadi pula. Bahkan sekarang kita para frater sudah dalam menjalani panggilan sebagai seorang calon imam. Ketika kita mengarahkan pelayanan kita seperti apa yang Tuhan mau, tentu Tuhan akan mendukung segala perjuangan kita. Apapun yang kita lakukan akan pasti Tuhan dukung, baik dalam kesusahan kita, dalam derita, ataupun dalam keseharian kita yang seringkali tidak kita sadari. Teman-teman frater yang terkasih, seringkali juga dalam menjalani panggilan, kita merasa bahwa diri kita tidak pantas, merasa bahwa Tuhan seringkali memanggil kita dengan kelemahan. Kemudian kita seringkali juga bertanya, apa keistimewaan diri kita sehingga Tuhan memanggil kita? Teman-teman frater yang terkasih, hari ini Petrus, Yakobus, dan Yohanes menunjukkan teladan yang baik bagaimana cara menanggapi panggilan Tuhan. Bagaimana cara kita mengikuti perintah-perintah Tuhan dalam menjalani panggilan kita sehari-hari. Oleh karena itu, teman-teman frater yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita belajar dari Rasul Petrus bersama dengan teman-temannya, dengan penuh harapan, dengan kerendahan hati, kita berani untuk menjawab. Walaupun seringkali dalam menjawab panggilan Tuhan, kita sering mengalami kesusahan, akan tetapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu mendampingi kita, akan selalu ada beserta kita, karena Dia yang memanggil kita. Semoga demikian.